Zoom pada siang hari ini dalam rangka sosialisasi dan BIMTEK TTE tersertifikasi pada aplikasi Sakti tahap 2. Kami ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah hadir tepat waktu bersama kami. Hadirin yang saya hormati, sebelum memasuki acara inti, perkenankan saya, Helmi Puja selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara. Susunan acara pada siang hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan PLT Kepala KPPN Majini, yang keempat pemaparan materi, yang kelima diskusi, dan keenam penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Hadirin sekalian, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan doa. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilakan. Selesai. Memasuki agenda selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dimohon untuk mempersiapkan posisi. Selanjutnya sambutan oleh PLT Kepala KPPN Majini kepada Bapak Wahyu Bagus Nur Cahyo dengan hormat dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Elmi. Suara saya kedengaran, Mbak? Terdengar, Pak. Baik, terima kasih. Yang kami hormati peserta kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi tanda tangan elektronik tersertifikasi pada sistem Sakti tahap 2. Yang kami hormati Pak Edi selaku Kasih PDMS, Mbak Ocean selaku pemateri dan tim pada kegiatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya
Hari ini kita dapat berjumpa pada kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi tanda tangan elektronik tersertifikasi pada sistem aplikasi Sakti tahap 2 dalam keadaan sehat semuanya. Sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, sehubungan dengan persiapan perluasan penerapan tanda tangan elektronik atau TTE tersertifikasi pada sistem Sakti tahun 2023 melalui Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor 81 dan nomor 87 tahun 2023 hal persiapan pelaksanaan piloting tahap 2 dan 3 penerapan TTE tersertifikasi pada sistem Sakti telah disampaikan rencana perluasan penerapan TTE tersebut kepada 79 kementerian lembaga. Implementasi tahap 2 pada 45 kementerian lembaga, ini dengan jumlah satuan kerja 5.012 satker, yang telah dimulai pada tanggal 1 Juni 2023. Dan tahap ketiga atau yang terakhir pada 34 kementerian lembaga dengan jumlah satuan kerja 13.997 satker yang akan dimulai pada tanggal 1 September 2023. Bapak Ibu yang kami hormati, langkah awal penerapan TTE tersertifikasi adalah pendaftaran DS BSSN oleh Satker Kementerian Lembaga, mulai dari PPK, PPSPM, KPA, dan bendahara. Alhamdulillah dari 18 satuan kerja lingkup wilayah kerja KPPN Majene yang masuk dalam implementasi tahap 2 penerapan PTE tersertifikasi pada sistem Sakti sudah 100% sukses dalam pelaksanaan pendaftaran tersebut. Kami memberikan apresiasi dan rasa terima kasih atas kerjasama Bapak Ibu sekalian dalam mensukseskan pendaftaran tersebut sehingga bisa 100%. Bapak Ibu yang kami hormati, langkah berikutnya setelah pendaftaran adalah pelaksanaan TTE tersertifikasi tersebut pada sistem Sakti. Seperti apa implementasi TTE tersertifikasi tersebut, bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang harus dilaksanakan, dokumen apa saja yang perlu dilakukan TTE tersertifikasi, baik oleh PPK, PPSPM, KP atau bendahara, nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Mbak Osian selaku materi kegiatan pada siang hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin tidak berlama-lama. Ini sebelum saya menutup, saya ingin berpantun sedikit. Jalan-jalan sore ke Pelabuhan Palipi untuk menikmati panorama wisata bahari. Mari sukseskan TTE tersertifikasi dimulai dengan digitalisasi pengelolaan APBN di sini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Selamat mengikuti acara ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan PLT Kepala KPPN Majene kepada Pak Wahyu Bagus. Apabila terdapat kegiatan lain yang akan diikuti, dipersilakan untuk meninggalkan tempat. Terima kasih Mbak Eni. Nanti insya Allah mantap. Mohon izin Bapak Ibu sekalian. Insya Allah saya ini videonya posisi tidak hidup. Nanti tetap menyimak melalui online. Terima kasih Mbak Eni. Izin Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu hadirin, sebelum kita mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Mbak Ocean, tidak afdol rasanya kalau tidak mengerjakan pretest terlebih dahulu. Jadi langsung saja kepada Bapak Ibu untuk mengakses link yang tertera pada kolom chat. Mungkin kami beri waktu 5 menit sampai dengan pukul 14.03. Dipersilakan Bapak Ibu.
Baik Bapak Ibu, karena jam sudah menunjukkan pukul 14.03, kita tiba di materi agenda inti pada siang hari ini, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan langsung oleh Mbak Oceania. Baik, kepada Mbak Oceania, dipersilakan. Baik Bapak Ibu, apakah suara saya sudah terdengar? Sepertinya sudah terdengar ya suara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, ini jam-jam setelah makan siang ya, jadi di sini saya berharap Bapak Ibu semua sudah makan siang ya, jadi bisa semangat mengikuti sosialisasi pada siang hari ini. Jadi izinkan sebelumnya saya untuk melakukan share screen ya, terkait dengan materinya. Apakah sudah tampil untuk materinya? Oke. Jadi sebelumnya Bapak Ibu di sini, ya terima kasih Pak. Jadi sebelumnya pasti Bapak Ibu di sini semuanya sudah sangat familiar ya dengan TTE ini karena memang sudah diterapkan di aplikasi Sakti mulai tanggal 1 Juni dan kemarin memang sudah dilakukan oleh masing-masing satker yang termasuk untuk tahap yang kedua di Sakti ini sejak tanggal 5 Juni kemarin. Jadi eh, kemarin mulai tanggal 5 Juni seluruh pengajuan SPM itu sudah memberlakukan TTE seperti itu ya Bapak Ibu. Dan di sini mungkin saya mau menjelaskan terlebih dahulu sebetulnya apa sih TTE itu. Nah, jadi di sini yang pertama nah kalau terkait dengan lembaga penerbit yang menerbitkan sertifikasi elektronik ini, lembaga yang bekerja sama dengan KL Bapak Ibu yang sudah ber-PKS dengan KL Bapak Ibu yaitu BSSN ya. Jadi merupakan Badan Cyber dan Sandi Negara. Di sini mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sertifikasi elektronik guna mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi kalau dari Bapak Ibu sendiri itu kemarin yang mengelola sertifikasi elektronik itu dari masing-masing pengelola TIK ya, atau kita sebut biasanya Registration Authority seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian ini apa sih sertifikat elektronik itu? Sertifikat elektronik itu merupakan sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik. Jadi untuk TTI ini memang yang disupport atau yang diakui pada aplikasi Sakti ini memang baru sejauh ini hanya sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSN atau yang bisa kita kenal itu dia biasa melalui portal BSRE. Jadi memang untuk BSSN ini sudah ber-PKS dengan masing-masing KL Bapak Ibu juga seperti itu.
Nah, kemudian tanda tangan elektronik. Nah, apa sih tanda tangan elektronik itu? Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi atau autentikasi. Kalau sebelum TTE ini diterapkan, kan Bapak Ibu semuanya menyampaikan SPM dan dokumen pendukungnya kan menggunakan tanda tangan manual dan cap basah ya. Nah, kalau di situ kan jadi keabsahan suatu dokumen itu kan dilihat dari tanda tangan manual dan cap basah yang disematkan tersebut. Namun untuk TTE ini, dokumen-dokumen yang di TTE nanti itu kita bisa mengecek status keabsahannya dari ketika misalkan di Sakti itu Bapak Ibu bisa mengecek kan status SPP, SPM dan dokumen pendukung di situ apakah sudah ter-TTE atau belum. Nah, jika di situ statusnya sudah ter-TTE, Bapak Ibu harusnya sudah yakin kalau memang itu aman. Jadi memang tidak perlu dilakukan lagi meskipun kadang itu ada QR code yang belum muncul, tapi yang terpenting Bapak Ibu sudah yakin kalau memang pejabat berwenang sudah berhasil menandatangani dokumen tersebut seperti itu. Selanjutnya ini informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Jadi kalau yang sebelumnya itu kan Bapak Ibu juga terkait dengan SPN dan penyampaian dokumen pendukungnya itu masih wajib dilakukan penyampaian hard copy-nya ke KPPN ya karena memang kami memerlukan hard copy yang asli tersebut untuk memastikan bahwa dokumen yang selama ini scan dokumen yang selama disampaikan Bapak Ibu melalui Sakti itu adalah dokumen yang betul dan sah. Nah, namun untuk setelah penerapan TTI ini, dokumen yang sah itu adalah dokumen yang tersimpan dalam database Sakti Bapak Ibu masing-masing. Jadi sudah tidak perlu lagi penyampaian hard copy SPM ke KPPN seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian ini contoh naskah dinas yang menggunakan TTE tersertifikasi. Nah, pasti Bapak Ibu juga sudah lihat. Biasanya di situ ada barcode. Barcode yang di tengahnya mungkin menunjukkan ada logonya masing-masing KL dan juga di bagian bawah itu biasanya ada menjelaskan tentang UU ITE dan lain sebagainya dan juga ada logo dari Balai Sertifikat Elektroniknya seperti itu. Jadi biasanya untuk kami sendiri itu dokumen yang sah itu adalah dia yang sudah muncul barcode-nya, kemudian dan sudah ada muncul logo dari Balai sertifikat tersebut. Nah, seperti itu. Tapi apakah dokumen yang belum ada QR code-nya itu termasuk dokumen yang belum ditandatangani? Belum tentu juga. Namun apakah dokumen yang dia di situ kosongan masih belum ada QR code? QR code-nya itu apakah dia mohon maaf ralat. Jadi untuk dokumen yang dia di situ sudah ada QR code-nya, belum tentu dokumen tersebut sudah ditandatangani secara elektronik. Namun apabila dokumen tersebut masih kosongan, itu juga belum tentu dokumen tersebut belum ditandatangani. Jadi yang di Sakti itu nanti kita juga bisa memastikan terkait dengan verifikasi TTE yang Bapak Ibu pejabat sematkan di dokumennya seperti itu. Nah, kemudian kalau memang terkait dengan kemarin Bapak Ibu pasti sudah mencoba untuk mengakses portal BSR ini ya, terutama untuk mengecek status sertifikat TTE Bapak Ibu. Jadi kemarin banyak juga Satker yang melakukan konfirmasi ke kami terkait dengan kendala-kendala di portal BSRE, seperti misalnya kenapa saya tidak bisa melakukan riset paspor, ataupun kenapa saya tidak bisa login, dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya untuk terkait dengan kendala teknis yang ada di portal BSRE dan kendala teknis terkait dengan TTE di luar Sakti itu biasanya merupakan kewenangan dari Badan BSSN atau BSRE ini, dan juga kewenangan dari pengelola TIK masing-masing KL seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian ini alur proses bisnis penerbitan dari TTE Bapak Ibu kemarin ya. Jadi yang pertama dilakukan adalah verifikator instansi yang mengisi data pengguna, termasuk nama dan email pengguna. Nah, ini verifikator instansi ini merupakan pengelola TIK atau Registration Authority masing-masing KL Bapak Ibu. Kemudian nanti pengguna menerima tautan via email untuk mengisi identitas data diri dan data kedinasan. Kemudian memilih status pegawai ASN atau non-ASN dan melakukan swafoto. Kemudian untuk yang ASN, karena Bapak Ibu semua di sini sepertinya ASN ya, itu nanti pengguna akan menerima tautan set passphrase melalui email dan mengatur passphrase untuk penerbitan sertifikat elektronik. Namun kemarin sepertinya banyak satker yang tidak menerima pengaturan email terkait dengan pengaturan passphrase ini ya. Jadi kemarin banyak memang yang melakukan konfirmasi kami, ini passphrase dapat dari mana ya? Nah, itu sebetulnya nanti bisa dikonfirmasikan lagi terkait dengan passphrase ini jika terkendala ke registration authority masing-masing KL atau ke tim teknis dari BSSN tersebut.
Nah, kemudian yang terakhir, jika permohonan disetujui, pengguna akan menerima notifikasi melalui email dan kontak WhatsApp bahwa sertifikat elektronik berhasil diterbitkan. Jadi, untuk alur proses bisnis penerbitan TTE tersebut seharusnya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, kemudian ini tadi untuk apabila ada kendala terkait dengan TTE Bapak Ibu di luar aplikasi Sakti, itu Bapak Ibu bisa menghubungi kontak-kontak yang tertera pada informasi ini. Nanti bisa langsung dan itu nanti insya Allah solusi yang diberikan itu adalah solusi yang tepat seperti itu. Nah, kemudian untuk pengenalan terkait dengan TTE, materinya sampai dengan sini. Untuk selanjutnya mungkin kami akan menjelaskan sedikit terkait dengan monitoring status TTE Bapak Ibu di aplikasi Sakti. Kemudian, izin apakah untuk monitoring status sertifikat untuk materi terkait dengan monitoring status DS-nya sudah tampil? Oh, belum ya? Sebentar, mungkin saya coba share screen ulang, Bapak Ibu. Izin Bapak Ibu, apakah materinya sudah tampil? Oh, sudah ya, baik. Untuk selanjutnya, saya akan membahas sedikit tentang petunjuk monitoring status sertifikat digital signature atau DS BSSN di Sakti. Nah, ini pengenalan konsep tampilan monitoring DS di Sakti. Jadi kalau misal Bapak Ibu nanti kan di sini pasti semuanya memiliki user Sakti ya. Di situ ketika melakukan login pertama kali pasti sudah ditampilkan di situ langsung ada informasi besar terkait dengan status TTE Bapak Ibu masing-masing. Jadi ada di situ tanggal berlaku kapan dan statusnya seperti apa, misalkan issue ataupun expired ataupun not registered seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang sudah ditampilkan ketika saat pertama kali login di aplikasi Sakti. Nah, yang pertama terkait dengan konsep tampilan monitoring DS di Sakti itu, di sini Sakti menggunakan DS dengan sertifikat yang diterbitkan oleh BSRE BSSN. Jadi untuk sekarang itu memang untuk TTE atau digital signature yang diakui itu baru menggunakan sertifikat yang diterbitkan oleh BSRE dan BSSN. Untuk sertifikat elektronik yang diterbitkan di luar itu mungkin masih belum bisa diverifikasi di aplikasi Sakti seperti itu. Nah, kemudian digital signature digunakan sebagai bentuk tanda tangan elektronik pada dokumen Sakti oleh pejabat. Contoh SPP dan SPM. Jadi kalau sejak awal penerapan di tanggal 5 Juni itu Bapak Ibu kan memang sudah di situ untuk SPP dan SPM-nya sudah menerapkan TTE ya Bapak Ibu, jadi memang kalau tidak isi TTE itu tidak bisa lanjut. Nah, ini sebetulnya untuk dengan dokumen pendukung itu sekarang sudah bisa ya Bapak Ibu, jadi semua dokumen pendukung itu sudah bisa menggunakan tanda tangan elektronik oleh pejabat yang bersangkutan. Misalnya contohnya KPA, PPK, PPSPM, dan bendahara itu semuanya sekarang sudah bisa menggunakan TTE di aplikasi Sakti. Dan memang kemarin selama 1 minggu penerapan implementasi dari TTE ini, itu memang banyak sekali trial dan error seperti mungkin contohnya bendahara itu masih belum bisa TTE, kemudian kurang lebih ya kebanyakan untuk kendalanya itu pejabatnya belum bisa TTE. Namun untuk sekarang itu semua sudah bisa, sudah diakomodir. Jadi memang sudah disesuaikan untuk sistemnya. Jadi semua dokumen pendukung SPM Bapak Ibu itu wajib ditandatangani secara elektronik ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini untuk sekarang itu DS hanya diwajibkan untuk KPA, PPK, PPSPM, dan bendahara sebagai pejabat yang melakukan transaksi keuangan di Sakti. Jadi misalkan untuk DS ini biasanya kalau KPA itu mungkin yang banyak digunakan itu adalah untuk dokumen seperti SPTJM ya. Kemudian ada surat pengajuan permohonan UP itu juga KPA. Kemudian untuk PPK seperti contohnya mungkin terkait dengan karwas kontrak untuk PPSPM, dokumen SPM dan seperti DPP gaji dan bendahara itu biasanya terkait dengan surat setoran pajak atau SSBP seperti itu. Nah, kemudian di sini Sakti menyediakan fitur monitoring digital signature di Sakti dan non Sakti. Jadi untuk Bapak Ibu sendiri nanti di Sakti itu masing-masing bisa mengecek status DS Bapak Ibu secara lebih lengkapnya seperti apa. Itu ada di menu administrasi. Jadi nanti Bapak Ibu login ke user masing-masing terus dicek di menu administrasi. Seperti itu. Nah, kemudian fitur ini digunakan untuk mempermudah pejabat keuangan melihat status DS-nya saat ini. Kemudian yang terakhir, status tersebut dapat menentukan apakah pejabat yang bersangkutan dapat langsung
menggunakan DS-nya atau perlu mendaftarkan terlebih dahulu. Jadi kalau Bapak Ibu yang status sertifikatnya sudah issue, seharusnya sudah bisa langsung melakukan TTE pada dokumen-dokumen SPM, SPP, dan dokumen pendukungnya. Namun mungkin seperti ada pejabat yang ternyata masih status TTE-nya itu masih expired ataupun not registered, berarti nanti harus mengunjungi portal BSRE lagi untuk melakukan penerbitan ulang sertifikat tersebut seperti itu. Dan alhamdulillah sekali untuk Satker Lingkup KPPN Majene yang merupakan Satker Piloting tahap 2 TTE di Sakti ini semuanya sudah 100% pendaftaran di digital signature-nya. Jadi semuanya sudah 100% statusnya issue. Nah, kemudian ini siapa yang bisa melihat monitoring DS di Sakti? Jadi untuk satuan kerja sendiri bisa melihat monitoring DS tersebut di masing-masing individu melalui dashboard Sakti, dan kemudian admin dan KPA itu bisa mengecek juga melalui Monsakti. Kemudian untuk non-Satker itu yang bisa mengecek yaitu kami, KPPN sebagai mitra kerja, kemudian ada Kanwil DJPB mitra kerja itu dalam hal ini adalah Kanwil Provinsi Sulawesi Barat, kemudian ada kantor pusat DJPB, dan yang terakhir adalah unit pengelola TIK masing-masing KL. Nah, ini Bapak Ibu untuk tampilan monitoring DS yang ketika Bapak Ibu login itu langsung muncul informasinya. Jadi nanti di sini memang dijelaskan di situ status digital signature, kemudian user sudah terdaftar dan memiliki sertifikat dengan status issue, kemudian berlaku sampai dengan 16 Juni 2024. Jadi nanti Bapak Ibu apabila memang ternyata status DS kami sudah mau mendekati expired nih. Nah, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, nanti di situ di Sakti disediakan menu untuk melakukan penerbitan ulang sertifikat elektronik tersebut. Jadi Bapak Ibu semuanya sudah diakomodir juga di Sakti untuk mempermudah Bapak Ibu terkait dengan TTE ini. Nah, kemudian ini tadi untuk yang dicek di menu administrasi, jadi Bapak Ibu itu bisa mengecek informasi digital signature Bapak Ibu secara lebih lengkap lagi di menu administrasi. Kemudian di situ ada submenu umum dan jabatan, kemudian di situ ada digital signature. Jadi nanti di sini ditampilkan nama, NIK, nomor HP, email terdaftar BSSN Bapak Ibu, dan ini biasanya menggunakan email kedinasan, atau jika tidak punya email kedinasan itu bisa menggunakan email Sakti juga. Nah, kemudian ada juga tanggal kedaluarsanya, dan ini ada status sertifikat Bapak Ibu semua. Dan di sini ada tambahan satu lagi untuk kolom gitu, sertifikat digital signature BSSN. Nanti apabila Bapak Ibu misalkan ternyata lupa nih fast press-nya itu apa, di situ nanti Bapak Ibu bisa mengakses menu ini, kemudian klik saja tombol ini, sertifikat digital signature BSSN yang ada tanda panahnya ini, nanti di situ akan memunculkan menu untuk melakukan reset fast press tersebut. Nah, ini nanti ya, kalau kurang lebih nanti ada kolom seperti yang di kanan ini, reset password BSPSN, nanti Bapak Ibu bisa langsung mengklik saja dan akan diarahkan untuk melakukan reset password Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya, nah sekian untuk terkait dengan monitoring status DS di aplikasi Sakti. Nah, untuk selanjutnya mungkin ini adalah materi inti pada siang hari ini, Bapak Ibu. Jadi ini adalah materi terkait dengan penerapan tanda tangan elektronik tersertifikasi. Jadi memang untuk hari ini mungkin untuk sosialisasinya kita tidak lama-lama saja karena memang Bapak Ibu mungkin pasti mungkin banyak kesibukan lain juga yang perlu diselesaikan. Nah, ini saya izin stop share dulu untuk melanjutkan ke materi selanjutnya. Izin Bapak Ibu, apakah materinya sudah tampil? Baik, sudah tampil ya untuk materinya. Jadi materi yang terakhir yang akan kami sampaikan adalah terkait dengan penerapan tanda tangan elektronik tersertifikasi. Jadi memang ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, dan itu nanti akan mempengaruhi juga untuk mitigasi penolakan SPM yang Bapak Ibu sampaikan ke KPPN. Nah, ini untuk dasar hukumnya Bapak Ibu, ini muncul tadi di pretest. Mohon untuk diperhatikan ya Bapak Ibu, karena banyak materinya nanti akan muncul di pretest maupun di post-test ya. Nah, untuk dasar hukumnya ada 4. Yang pertama terkait dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Nah, jadi di pasal 60 itu disebutkan bahwa tanda tangan elektronik berfungsi sebagai alat autentifikasi dan verifikasi atas identitas penandatangan dan keutuhan dan keautentikan informasi elektronik. Nah, kemudian yang kedua yaitu terkait dengan tadi yang pertama maaf, tadi peraturan pemerintah nomor 71, yang kedua ini adalah peraturan presiden
Nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, jadi di sini di pasal 40 disebutkan penjaminan kenirsangkalan sumber daya terkait data dan informasi dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital. Yang ketiga ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 garing PMK 0.05 garing 2021 tentang pelaksanaan sistem sakti. Di sini di pasal 3 disebutkan penyelenggaraan pengamanan secara elektronik dilakukan dalam bentuk tanda tangan elektronik berupa one-time password, biometrik, maupun bentuk lain. Dan yang terakhir adalah PMK nomor 210 garing PMK 05 garing 2022 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN. Nah, di sini di pasal 47 dan 49 disebutkan bahwa pengesahan SPP oleh PPK dan SPM oleh PPSPM dilakukan menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi. Jadi memang untuk implementasi TTI ini sudah banyak dasar hukum yang mendasari. Jadi memang untuk ini diperlukan dilakukan karena untuk sebelumnya itu penyampaian dokumen itu kan yang disampaikan adalah hasil scan ya. Jadi di situ kami nanti harus meneliti lagi apakah ini dokumen yang di-scan tanda tangannya sudah tanda tangan basah ataupun capnya juga cap yang basah seperti itu Bapak Ibu. Jadi kami memang harus meneliti lagi secara indera ya. Jadi menggunakan 5 indera yang kami miliki apakah dokumen tersebut sudah sah atau belum. Namun untuk TTI sekarang ini kami di situ bisa mengecek untuk status verifikasinya seperti apa, apakah sudah diverifikasi oleh pejabat yang berwenang atau belum, seperti itu. Dan memang ini sebetulnya untuk penerapan TTI ini sangat mempermudah Bapak Ibu ya. Jadi kan kalau dulu Bapak Ibu itu dibatasi oleh ruang ya. Jadi misalkan ada pejabatnya itu yang sedang WFH atau sedang cuti atau misal DL ke luar kota maupun luar pulau itu kan pasti Bapak Ibu terkendala dalam pengajuan SPM ataupun SPP ataupun misalkan penandatangan dokumen pendukungnya karena kan di situ perlu tanda tangan manual terlebih dahulu ya. Nah, untuk TTE ini Bapak Ibu tidak perlu khawatir lagi karena TTE ini bisa dilakukan di kapanpun dan dimanapun seperti itu Bapak Ibu. Jadi meskipun misalkan pejabat Bapak Ibu sedang WFH ataupun cuti itu masih bisa diperbolehkan untuk melakukan TTE seperti itu. Nah, kemudian ini tujuan penerapan tanda tangan elektronik tersertifikasi atau TTE. Yang pertama, digitalisasi pengelolaan APBN bagi pengguna anggaran. Kemudian, akurasi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan APBN. Yang ketiga, penyederhanaan dan kemudahan dalam pengelolaan APBN. Jadi ini sudah pasti ya, lebih sederhana dan lebih mudah karena Bapak Ibu kan sudah tidak perlu lagi mencetak-cetak dokumen, jadi langsung saja nanti bisa diproses di aplikasi Sakti dan di TTI di aplikasi Sakti tersebut. Kemudian yang keempat, meningkatkan keamanan informasi pada transaksi keuangan negara. Yang kelima, pengelolaan APBN berbasis ramah lingkungan. Jadi Bapak Ibu juga sekarang bisa berhemat kertas ya, tidak perlu lagi banyak-banyak mengeprint dokumen-dokumen. Dan terakhir, mendukung KL untuk lebih fokus pada fungsi teknisnya. Kemudian di sini ada dampak penerapan TTE. Nah, jadi untuk dampak penerapan TTE itu yang pertama mekanisme pengesahan dokumen pembayaran dari manual ke elektronik. Jadi memang di sini sangat dirasakan sekali ya dari biasanya tanda tangan menggunakan pulpen itu sudah bisa langsung dilakukan di aplikasi. Kemudian yang kedua, format dokumen pembayaran dalam bentuk digital. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, dokumen yang sah itu adalah dokumen yang terdapat di sistem Sakti, jadi sistem Bapak Ibu. Jadi bukan lagi dokumen yang di print out. Jadi untuk TTE ini dokumen yang di print out itu tidak lagi dianggap dokumen yang sah seperti pada saat penerapan tanda tangan manual seperti sebelumnya. Kemudian yang ketiga, mekanisme dan prosedur pengujian dokumen pembayaran menggunakan sistem seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian benefitnya ini ada 4 benefit. Jadi yang pertama kemudian otorisasi SPP dan SPM. Jadi semuanya sudah by aplikasi. Kemudian percepatan pengiriman SPM. Kemudian ada juga keamanan transaksi pembayaran APBN. Dan terakhir efisiensi belanja APBN karena tadi sudah tidak terhalang oleh ruang lagi. Kemudian di sini kalau misalkan yang dulu kita masih menggunakan manual proses, jadi ada unduh, ada cetak, ada tanda tangan basah, ada pindai, ada unggah SPP dan SPM. Sekarang itu sudah tidak perlu lagi Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu sekarang juga pasti sudah paham kalau ketika pengajuan SPM itu tidak perlu lagi melakukan unggah SPP dan melakukan unggah SPM lagi. Jadi sudah untuk dokumen SPP dan SPM tersebut sudah otomatis terunggah nanti di aplikasi Sakti, jadi sudah otomatis ada. Nanti ketika Bapak Ibu melakukan OTP SPM itu sudah langsung ada dokumen tersebut di kami. Kemudian pengiriman hard copy SPM KPPN itu tidak diperlukan lagi. Jadi nanti untuk Bapak Ibu yang belum menyampaikan hard copy SPM
sebelum bulan Juni. Jadi kan penerapan TTE ini dilakukan dimulai tanggal 1 Juni. Jadi untuk dokumen misalkan untuk dokumen SPM belum disampaikan dari periode Januari sampai dengan Mei itu hard copy-nya mohon untuk disampaikan terlebih dahulu ya Bapak Ibu, nanti baru yang untuk dokumen di bulan Juni, mulai bulan Juni itu tidak perlu disampaikan lagi ke KPPN seperti itu. Nah, kemudian ini tahap penerapan TTE. Jadi di sini Bapak Ibu adalah termasuk satker dengan tahap penerapan TTE tahap 2. Nah, di sini untuk tahap penerapan TTE ada 3. Untuk tahap pertama itu baru 7 KL yang tergabung termasuk satker Kemenkyu yaitu kami. Nah, kemudian untuk tahap 2 ini adalah 18 satker yang tergabung dalam ruang Zoom pada siang hari ini dan itu terdiri dari 45 KL untuk seluruh Indonesia ini. Nah, kemudian untuk tahap 3 nanti itu akan dilakukan di bulan di tanggal 1 September tahun 2023 itu akan diikuti oleh 34 KL seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian ini tadi untuk penerapan TTE di tanggal 1 sampai dengan 26 Mei kemarin Bapak Ibu sudah gencar-gencarnya masing-masing KL itu mendaftarkan sertifikat elektroniknya di BSSN. Nah, kemudian untuk implementasinya kemarin memang dimulai itu sebetulnya tanggal 1 Juni mungkin, tapi karena kan tanggal 1 sampai dengan tanggal 4 itu hari libur, jadi Bapak Ibu mungkin baru merasakan efeknya di tanggal 5 Juni ketika Bapak Ibu sudah mulai melakukan transaksi di saat ini. Nah, kemudian nanti juga akan dilakukan monitoring dan evaluasi implementasi TTE di tanggal 3 Juli 2023. Seperti itu. Nah, kemudian ini datanya masih per tanggal 18 dan seharusnya untuk sekarang pasti sudah jauh lebih banyak lagi. Nah, kemudian ini hal-hal yang perlu mendapat perhatian. Yang pertama, implementasi TTE meniadakan penggunaan tanda tangan manual dalam penerbitan SPP dan SPM. Jadi untuk sebelumnya memang karena kemarin di minggu pertama itu banyak sekali trial dan error, kami memang memberikan beberapa pengecualian. Namun untuk sekarang, setelah sosialisasi dilaksanakan, Bapak Ibu sudah tidak diperkenankan lagi menggunakan tanda tangan manual. Jadi untuk seluruh dokumen, itu Bapak Ibu tidak perlu lagi di-print dan dilakukan tanda tangan basah. Jadi di situ nanti Bapak Ibu bisa langsung mengupload dokumennya di Sakti. Nanti bisa itu kosongan aja tidak apa-apa. Nanti setelah itu langsung dilakukan TTE oleh masing-masing pejabat yang berwenang untuk melakukan TTE tersebut. Jadi ditekankan sekali lagi Bapak Ibu tidak perlu untuk melakukan print out untuk dokumen-dokumen tersebut dan melakukan tanda tangan manual itu tidak perlu lagi Bapak Ibu. Semuanya sekarang langsung secara TTE di aplikasi Sakti. Kemudian selanjutnya ini untuk proses bisnis registrasi awal TTE tersertifikasi kemarin. Jadi kemarin Satker itu mengajukan kelengkapan dokumen administrasi yang diperlukan. Kemudian unit TIK masing-masing KL itu melakukan validasi dokumen dan melakukan pemrosesan data secara sistem atau mekanisme internal masing-masing KL tersebut. Kemudian penyelenggara sertifikasi elektronik tadi yaitu BSSN itu melakukan validasi atas kelengkapan data dan dokumen dipersyaratkan. Kemudian dilakukan penerbitan TTE oleh penyelenggara sertifikasi elektronik kepada pejabat yang bersangkutan dan kemudian Satker menerima notifikasi atas penerbitan TTE tersebut. Nah, ini kurang lebih proses bisnis digital signature pembuatan SPP dan SPM di Sakti. Jadi Bapak Ibu mungkin saya mau minum sebentar karena tenggorokannya kering. Mohon maaf ya Bapak Ibu sebentar saja. Silakan, Mbak. Bapak Ibu juga kalau misal haus silahkan minum ataupun ngemil juga diperbolehkan Bapak Ibu. Bentar ya Bapak Ibu. Nah, mari kita lanjut untuk proses bisnis digital signature pembuatan SPP dan SPM di Sakti. Nah, pasti di sini Bapak Ibu sudah banyak yang familiar ya, karena selama seminggu ini Bapak Ibu kan sudah melakukan istilahnya sudah otodidak ya untuk mempelajari bagaimana sih proses TTE di Sakti itu. Nah, jadi yang pertama dilakukan adalah dari operator di Sakti, biasanya operator pembayaran. Jadi operator pembayaran itu melakukan perekaman SPP, kemudian nanti setelah direkam di SPP, SPP tersebut nanti ketika dicek itu statusnya SPP-nya baru ya. Nanti untuk bisa melanjutkan ke langkah selanjutnya, Bapak Ibu masih tetap harus melakukan cetak SPP. Jadi kan meskipun tidak lagi mencetak hard copy-nya, dokumen fisiknya tidak perlu dicetak, tapi Bapak Ibu di Sakti tetap perlu melakukan cetak SPP untuk agar Bapak Ibu itu bisa melanjutkan ke proses selanjutnya. Jadi kemarin memang juga sempat karena banyaknya trial dan error itu
kami kira cetak SPP di Sakti tidak perlu, tapi ternyata setelah dilakukan penyesuaian, cetak SPP dan SPM itu masih perlu dilakukan di Sakti, namun memang tidak perlu dilakukan sama dengan pencetakan dokumen fisiknya, seperti itu Bapak Ibu. Dan nanti setelah dilakukan cetak SPP, Bapak Ibu misalkan ada untuk SPP LS kontraktual, itu kan ada LS kontrak ya misal Bapak Ibu. Nah, nanti untuk sejauh ini nanti dokumen yang ditandatangani oleh PPK itu sebisanya mohon untuk diupload dahulu, di-upload dahulu sebelum PPK melakukan penyetujuan SPP. Jadi nanti di situ Bapak Ibu melakukan dokumen pendukung untuk dokumen pendukung yang di-TTE oleh PPK, kemudian nanti PPK akan melakukan TTE dokumen pendukung tersebut bersamaan saat dengan melakukan validasi SPP, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ini tadi sepertinya banyak satker yang kena gocek ya Bapak Ibu, jadi dikira mungkin tidak perlu dilakukan OTP lagi, namun ternyata memang masih perlu dilakukan OTP lagi untuk create ADK SPP. Jadi setelah dilakukan OTP tadi, nanti statusnya di situ akan menjadi upload NTT. Nah, untuk bisa melanjutkan ke step selanjutnya, Bapak Ibu tetap harus melakukan cetak SPM. Kemudian setelah cetak SPM, di situ operator pembayaran harus mengupload dokumen pendukung. Nah, untuk dokumen pendukung nanti ini kalau sebelumnya ketika kita masih menggunakan tanda tangan manual, itu kan PDF bisa dijadikan satu semua ya Bapak Ibu. Jadi misalkan untuk SPM gaji. Nah, SPM gaji itu kan ada DPP, kemudian ada SSP, kemudian ada SSBP, kemudian dulu juga kan upload SPM itu. Nah, kalau dulu kan itu bisa jadikan satu, namun untuk sekarang nanti Bapak Ibu mohon untuk dokumen pendukungnya itu dipisahkan untuk masing-masing jenis ya. Jadi misalkan di situ ada DPP, mohon DPP-nya diupload dengan jenis dokumennya, dokumen PDF lainnya, kemudian SSP diupload dengan jenis dokumen surat setoran pajak, kemudian untuk DPP diupload dengan dokumen pendukung dokumen PDF lainnya seperti itu. Jadi nanti agar pejabat penandatangannya itu bisa melakukan TTE untuk masing-masing dokumen tersebut seperti itu Bapak Ibu. Nah, dan untuk terkait dengan hal itu karena kemarin memang masih banyak ditemukan itu karena memang di sini kami memberikan dispensasi juga karena bagian trial dan error itu masih ada misalkan SSP itu di tanda tangan basah dan dicap basah juga dan oleh bendahara, kemudian nanti di saktinya itu di TTE oleh PPSPM. Nah, kalau sekarang itu mohon untuk tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi untuk sekarang untuk SSP nanti pastikan pejabat penandatangan adalah bendahara. Jadi tidak lagi semuanya diwakili oleh PPSPM, tapi dilakukan oleh masing-masing pejabat berwenang tersebut ya Bapak Ibu. Dan nanti untuk TTE dokumen pendukung itu misalkan untuk terkait dengan SSP, lalu kemudian untuk terkait dengan misal ada SPTJM yang ditandatangani oleh KPK, nanti itu tanda tangannya melalui user masing-masing pejabat tersebut ya. Jadi bukan dilakukan melalui operator pembayaran, tapi nanti Bapak Ibu pejabat silakan login ke user masing-masing dan melakukan TTE di user tersebut seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah dokumen pendukung tersebut di TTE, nanti PPSPM melakukan setuju SPM dan itu nanti untuk dokumen yang ditandatangani oleh PPSPM, Bapak Ibu tidak perlu memilih pejabat penandatangan lagi karena nanti untuk dokumen pendukung yang memang ditandatangani oleh PPSPM itu bisa langsung dipilih untuk ditandatangani saat melakukan validasi SPM seperti itu. Dan nanti setelah di situ status SPM-nya menjadi setuju SPM, Bapak Ibu bisa melakukan OTP untuk create ADK SPM yang nanti akan kami proses SPM-nya. Dan sekarang perlu ditekankan lagi ya Bapak Ibu, apabila nanti ketika kami menemukan ada dokumen SPM yang tanda tangannya tidak sesuai dengan pejabat yang seharusnya, itu akan kami kembalikan ya Bapak Ibu karena harus untuk TTE ini dipastikan sesuai dengan jabatannya dan kalau untuk dokumen yang untuk SPM yang masih ditandatangani manual dulu itu kan Bapak Ibu misalkan ada kesalahan dalam lampirannya. Itu kami masih memberikan keringanan agar Bapak Ibu bisa menyampaikan perbaikannya melalui chat WhatsApp ataupun misalkan ternyata di lampiran kurang itu kami memberikan keringanan Bapak Ibu bisa menyampaikan melalui chat WhatsApp juga. Namun untuk TTE ini hal tersebut tidak bisa dilakukan lagi. Jadi seluruh dokumen yang diupload di Sakti itu harus dipastikan sudah sesuai dan benar. Jadi memang jika kami menemukan kesalahan di situ, kami akan menolak SPM tersebut. Karena untuk dokumen yang dianggap sah itu nanti kan yang terdapat di ADK yang dikirimkan ke Sakti tersebut. Jadi tidak bisa lagi perbaikannya itu disampaikan disusulkan melalui chat seperti itu ya. Jadi memang kami dengan berat hati harus menolak SPM Bapak Ibu seperti itu. Nah, kemudian ini untuk flow TTE-nya,
Jadi yang pertama, user melakukan input passphrase atas SPP atau SPM yang dipilih untuk melakukan proses validasi transaksi dan TTE. Jadi memang untuk input passphrase ini dia tidak meniadakan proses OTP, jadi memang dia hanya menambahkan satu step di situ untuk mengautentifikasi bahwa yang pejabat yang menandatangani dokumen tersebut sudah sesuai. Kemudian kedua, proses validasi transaksi atas SPP atau SPM dilakukan. Jika gagal, maka proses TTE tidak akan berlanjut. Kemudian jika valid, maka Sakti akan mengenerate PDF beserta QR code yang merupakan file path pada storage. Jadi memang kadang saya mendengar banyak pertanyaan dari Bapak Ibu, kenapa ketika di sini misalkan bendahara itu melakukan TTE tapi QR code tidak muncul. Jadi untuk perlu ditekankan lagi bahwa adanya QR code itu bukan berarti dokumen tersebut sudah ditandatangani. Jadi meskipun dokumen tersebut belum ditandatangani, bisa juga di situ QR code tidak muncul. Yang terpenting adalah ketika Bapak Ibu mengecek status dokumen monitoring dokumen pendukungnya di situ, statusnya adalah sudah TTE. Jadi jika sudah TTE, seharusnya sudah aman dokumennya seperti itu. Kemudian yang keempat, Sakti mengirimkan PDF, QR code, dan passphrase melalui API yang berada di Pusintek. Nah, untuk kelima, terdapat proses autentikasi API untuk akses ke server sign-in. Jika gagal, maka proses TTI tidak akan berlanjut. Kemudian jika berhasil, data dari Sakti akan diteruskan ke server signing dan dilakukan proses TTI oleh pejabat berwenang. Kemudian nanti PDF yang berhasil TTE akan dikirimkan kembali ke Sakti dan PDF yang berhasil TTE akan disimpan di file storage Sakti. Jadi tadi ini Bapak Ibu untuk dokumen SPP, SPM dan pendukungnya itu yang dianggap sah adalah yang tersimpan di file storage Sakti tadi Bapak Ibu. Nah, kemudian ini untuk flow verifikasi TTE Sakti. Nah, jadi nanti di sini Bapak Ibu juga bisa mengecek verifikasi TTE-nya. Nanti bisa dicek di menu monitoring Bapak Ibu. Nah, nanti bisa dicek dari SPP atau SPM-nya. Kemudian ketika telah dipilih, file PDF tersebut akan diambil dari file storage Sakti lalu dikirimkan melalui API-nya. Kemudian nanti akan di situ ada proses autentikasi API untuk akses ke server signing. Jika gagal, maka proses verifikasi tidak akan berlanjut. Kemudian jika berhasil, file PDF akan diteruskan ke server signing. Kemudian jika berhasil tadi, hasil verifikasinya dikirimkan ke Sakti. Kemudian Sakti melakukan pemrosesan data atas data tersebut untuk ditampilkan ke user. Dan nanti ini mungkin bentuknya seperti QR code seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian ini tadi ya, untuk preview SPM Bapak Ibu, nanti di sini Bapak Ibu bisa mengecek di verifikasi DS-nya, apakah di situ sudah ditandatangani oleh pejabat yang sesuai, ataukah memang tanda tangannya sudah berhasil atau belum. Seperti itu. Nah, kemudian ini adalah tampilan dari SPM yang sudah berhasil di TTE. Jadi nanti di situ ada barcode untuk di kolom penandatangan PPSPM-nya. Nanti di situ di barcode di tengah-tengahnya ada logo Sakti yang menandakan bahwa TTE ini dilakukan di Sakti. Nah, kemudian ini tadi untuk verifikasi DS-nya Bapak Ibu nanti akan muncul di sini dan nanti ketika kami mengecek SPM Bapak Ibu itu informasi ini akan muncul dan nanti di situ perlu saya tekankan sekali lagi bahwa di sini status tanda tangan yang muncul ditandatangani olehnya ini harus sesuai dengan pejabat yang seharusnya menandatangani dokumen tersebut. Apabila nanti ternyata tidak sesuai, mohon maaf SPM-nya akan kami kembalikan. Nah, kemudian ini ada beberapa pertanyaan yang selama ini kami dapatkan terkait dengan TTE. Yang pertama, ini terkait dengan dokumen sudah TTE namun tidak muncul di barcode. Nah, kembali lagi ke penjelasan tadi bahwa dokumen yang di barcode, yang muncul barcode-nya itu belum tentu sudah di TTE. Dan juga dokumen yang belum muncul barcode-nya itu belum tentu juga belum di TTE. Jadi nanti kembali lagi ke status verifikasi di Saktinya seperti apa. Nah, kemudian yang kedua, apakah dokumen pendukung SPM masih bisa di TTD manual? Sekarang itu tidak perlu lagi Bapak Ibu melakukan TTD manual, bisa langsung saja melakukan TTE di aplikasi Sakti. Seperti itu. Nah, kemudian yang tadi pejabat yang sedang ST atau WFH apakah masih bisa melakukan TTE? Bisa Bapak Ibu, karena sekarang sudah tidak terbatas lagi atas ruang. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan TTE dimanapun dan kapanpun. Kemudian, apakah tanggal dokumen boleh di hari libur? Nah, untuk sekarang, meskipun TTE ini sudah menghapuskan keterbatasan ruang tadi, karena memang belum ada peraturan baru yang mengatur terkait dengan apakah dokumen SPM ini boleh menggunakan hari libur. Jadi untuk sekarang Bapak Ibu mohon menggunakan tanggal SPM itu di tanggal hari kerja ya Bapak Ibu. Jadi tidak menggunakan tanggal di hari libur seperti itu. Nah, kemudian untuk materi terkait dengan TTE sampai di sini.
Mungkin selanjutnya saya mau menjelaskan sedikit, memperagakan sedikit terkait dengan TTE di Sakti itu seperti apa ya Bapak Ibu. Saya izin stop sharing dulu. Hmm, saya share ulang ya Bapak Ibu. Nah, di sini apakah tampilan Saktinya sudah muncul? Sudah. Oke, oh ya siap, siap Pak. Terima kasih. Nah di sini ini saya menggunakan user Pandu Sakti untuk operator pembayaran. Jadi nanti di sini Bapak Ibu kan sudah sempat ceritanya di sini sudah sempat merekam SPP. Nah nanti di sini Bapak Ibu jika sudah merekam SPP di situ bisa langsung coba ke upload dokumen pendukung. Tetapi nanti jangan lupa klik cetak dulu ya, cetak SPP dahulu di menu cetak ini, kemudian cetak SPP. Nanti di sini dipilih dokumen SPP-nya, kemudian pilih PPK-nya, kemudian unduh. Nah, nanti setelah diunduh, tinggal dokumennya di situ disimpan saja di laptop atau PC Bapak Ibu tanpa perlu dicetak seperti itu, dicetak fisiknya. Nah, jika sudah statusnya cetak SPP, nanti Bapak Ibu ke upload dokumen pendukung. Nah, ini salah satunya mungkin saya coba untuk ini LS banyak penerima. Misalkan di LS banyak penerima tersebut ada dokumen SSP Bapak Ibu. Nah, di sini kita pilih untuk dokumen SSP-nya menggunakan jenis surat setoran pajak. Kita pilih dahulu, kemudian kita pilih dokumen yang mau diupload. Nah, nanti untuk ke dokumen yang diupload ini dalam bentuk PDF ya Bapak Ibu. Ini saya contoh ini saja mungkin ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu klik upload terlebih dahulu. Sepertinya sedang agak lambat ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah muncul ya di sini. Nah, nanti Bapak Ibu, kok ada banyak juga pertanyaan, kok saya tidak bisa memilih pejabat penentangan ya? Bapak Ibu lupa, ini harus diklik dulu. Nah, nanti di sini baru muncul TTE dokumen eksternal, kemudian penandatangan siapa. Nah, di sini dipilih ya nanti untuk SSP ini karena ditandatangani oleh bendahara, kita pilih saja bendahara di sini, kemudian kita klik tambah. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini jika sudah seperti ini nanti tinggal login ke user bendahara untuk melakukan TTE seperti itu. Nah, kemudian misalkan saya coba contohkan lagi untuk misalkan SPTJM ya yang ditandatangani oleh KPA di-upload terlebih dahulu. Saya menggunakan sampelnya random saja ya dokumennya. Ini seadanya saja Bapak Ibu. Sebentar saya keluar dulu. Sepertinya servernya sedang agak lambat ya Bapak Ibu. Tidak muncul ini. Sebentar ya Bapak Ibu. Nah, sudah muncul. Ini tadi SPP nomor 3 ya. Ini sudah diupload. Ini SSP-nya. Kemudian kita lanjutkan. Coba misalkan dia memiliki SPTJM. Jadi untuk SPTJM bisa diupload di surat keterangan tanggung jawab mutlak. Kemudian kita pilih dokumen yang mau diupload. Kemudian kita klik upload. Muncul notifikasi. Oh ya, ternyata maaf, ternyata bukan PDF, saya salah pilih. Nah, tadi itu memang untuk upload dokumen pendukung ini wajib dalam bentuk PDF ya, Bapak Ibu. Wah, motornya lama lagi Bapak Ibu. Mohon ditunggu ya Bapak Ibu. Memang mungkin Bapak Ibu juga selama ini mengakses Sakti itu memiliki banyak kendala ya, seperti lemot ataupun misalnya nggak bisa login ataupun nggak bisa buka menu. Ya itu memang kita harus sabar ya Bapak Ibu. Nah ini tadi untuk SPTJM di sini jangan lupa diklik, kemudian dipilih penandatanganan di sini atas nama KPA, nanti klik tambah, kemudian oh sudah tertambah ini seperti ini. Nah kemudian nanti di sini kalau untuk terkait dengan bendahara itu apabila misalkan bendaharanya ternyata tidak memiliki tidak merangkap sebagai operator pembayaran, jadi nanti di mana harus melakukan TTE. Nah, ini karena di user saya ini ada operator bendahara juga sekaligus operator pembayaran, saya coba praktekkan di sini ya Bapak Ibu.
Jadi untuk bendahara nanti bisa ke menu bendahara ini ya Bapak Ibu untuk TTE apabila Bapak Ibu operator bendahara yang tidak merangkap sebagai operator pembayaran, nanti di sini ada menu proses TTE Bapak Ibu. Nah, nanti di sini ada dokumen pendukung SPM. Nah, kemudian tadi SPM yang kita coba contohnya itu ada yang di sini ya, nomor 3. Kemudian kita klik preview. Nah, di sini kan nanti awalnya pasti muncul tampilan seperti ini ya. Kemudian nanti kita klik saja daftar dokumen. Nah, ini ada SSP, kemudian ada tanda dia segitiga tanda seru. Nah, di sini statusnya belum di TTE. Jadi nanti ini memang tidak muncul tanda pensil karena memang biasanya untuk pejabat berwenang yang bisa men-TTE akan muncul pensil oranye di sini karena memang di sini kan atas nama Zulfikar, sementara di sini saya atas nama Oceania. Jadi nanti di sini Bapak Ibu bendahara itu bisa melakukan TTE di sini dengan mengklik tombol pensil. Nanti di situ Bapak Ibu setelah mengklik akan muncul input passphrase. Nah, jika berhasil input passphrase di situ di sini seharusnya TTE-nya statusnya berubah menjadi sudah di TTE. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk terkait dengan KPA ini seperti apa? Jadi untuk KPA ini nanti mungkin bisa saya praktekkan juga melalui user ini. Nanti KPA itu bisa dicek melalui pembayaran, menu pembayaran, kemudian monitoring, dan monitoring dokumen pendukung. Jadi sebetulnya untuk semua user termasuk bendahara, KPA, PPK, PPSPM itu juga bisa melakukan TTE melalui ini di menu pembayaran, kemudian monitoring dokumen pendukung. Nanti tinggal diklik preview saja, dan di situ akan muncul dokumen mana yang perlu di TTE. Kurang lebih tampilannya sama seperti tadi. Nah, tapi nanti untuk sepertinya Bapak Ibu juga menemukan hal di mana misalkan ini Bapak Ibu mau mengupload dokumen yang harus ditandatangani PPK, tapi kok PPK tidak muncul. Nah, itu nanti baiknya untuk dokumen yang dititik oleh PPK itu dilakukan upload sebelum Bapak Ibu melakukan validasi SPP. Jadi nanti TTE dokumen pendukungnya dilakukan bersamaan dengan saat validasi SPP seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan PPSPM? Nah, ini nanti untuk sini nanti karena memang untuk user pandu sakti atau user trainer ini dia tidak bisa melakukan OTP, nanti setelah Bapak Ibu sudah berhasil menandatangani semua dokumen pendukungnya, itu bisa dilanjutkan saja langsung ke Studio SPP, kemudian jangan lupa untuk OTP SPP seperti itu. Nah, nanti setelah berhasil OTP SPP, Bapak Ibu cetak SPM, kemudian nanti masuk ke upload dokumen pendukung untuk SPM tersebut. Nah, untuk caranya sama persis seperti yang saya tunjukkan tadi di user untuk SPP tadi, ini bisa di menu pembayaran, catat upload, kemudian upload dokumen pendukung. Nanti bisa diupload di situ semua. Dan untuk dokumen yang memang dia ditandatangani PPSPM, sekali lagi itu nanti tidak perlu dipilih pejabat penandatangan. Nah, jadi nanti bisa dilakukan bersamaan saat PPSPM melakukan setujui untuk dokumen SPM tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin untuk terkait dengan teknisnya seperti apa di Sakti, sekian dari saya. Dan oh iya nanti ini, jadi misal sebelum OTP itu Bapak Ibu juga pastikan nanti dokumen pendukung yang ada di SPM tersebut, yang melekat di SPM tersebut itu sudah dipilih yang harus diajukan KPPN, karena takutnya nanti entah karena ada kesalahan sistem atau misal Bapak Ibu salah pencet itu tiba-tiba tidak tercentang dokumen pendukungnya, nanti takutnya tidak ikut ter-OTP ke KPPN sehingga nanti harus kami kembalikan untuk dilengkapi dokumennya. Jadi sekali lagi mohon diperhatikan dokumen pendukungnya, kelengkapan dokumen pendukungnya, kebenaran SPM dan dokumen pendukungnya seperti itu Bapak Ibu, karena di sini kami tidak bisa memberikan Bapak Ibu kesempatan lagi untuk menyusulkan perbaikan maupun kekurangan dokumen pendukungnya. Jadi seperti itu mungkin untuk terkait dengan paparan yang akan saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Sepertinya sangat sabar ya mendengarkan penjelasan saya ini. Terima kasih sekali lagi. Mungkin untuk waktu dan layarnya akan saya kembalikan ke Mbak Elmi selaku dengan MC. Saya izin stop screen share ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih banyak Mbak Ocean atas materi yang telah disampaikan. Jadi tadi kita sudah menerima 4 materi sekaligus ya Bapak Ibu, mulai dari konsep, cara monitoring, penerapan, dan juga praktik di Saktinya. Baik, kita memasuki sesi berikutnya, yaitu sesi diskusi.
kepada Bapak Ibu apabila terdapat pertanyaan terkait dengan materi yang kami sampaikan, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya dengan raise hand ataupun melalui kolom chat. Atau mungkin ini tadi sepertinya sudah ada beberapa pertanyaan, Bu Ocean. Apakah akan langsung dijawab? Tadi saya lihat ada 2 atau 3 pertanyaan. Oh ya baik, Bapak Ibu di sini saya izin untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu yang ada di kolom chat ya. Ini yang pertama dari Pak Puji ya. Bagaimana untuk dokumen yang di TTD, PPK dan bendahara? Karena waktu upload dokumen pilihan yang muncul TTE KPA dan bendahara. Oh ini tadi ya terkait apakah Pak Puji hadir di sini? Izin Pak Puji. Iya ada ya. Oh ya Pak, ini mau konfirmasi. Sebentar. Aku. Izin Pak, saya mau konfirmasi ini apakah maksudnya pejabat PPK dan bendaharanya tidak muncul saat pilih dokumen pendukungnya, saat pilih penandatangan dokumen pendukungnya Pak? Iya, yang muncul cuman Oh, KPA dan bendaharanya di situ cuman 2. oh ya. Jadi Iya. memang untuk PPK ini Pak, itu tadi seperti yang sudah saya jelaskan, itu dokumen pendukungnya diupload sebelum melakukan validasi SPP Pak. Jadi nanti PPK itu melakukan TTE bersamaan dengan saat melakukan validasi SPP-nya Pak, seperti itu. Kalau Pak, kayak kami bagaimana kan apakah ada itu yang lampiran ya? tanda tangan itu. Berarti di-upload dulu, baru Mm-mm. nanti pas validasi SPP itu sekalian ditandatangan sama PPK begitu. Betul Pak, betul sekali. Oh. Ya Iya. nanti saya coba karena kan kami yang ada begitu kan yang lampiran tunjangan kinerja itu selalu ada itu yang bendara dan PPK. Oh iya baik siap. Iya, Nanti memang iya. jika masih terkendala bisa japri saja ke saya Pak. Oh Saya iya, coba iya. bantu. Iya Iya, siap karena siap. yang masih agak bingung yang di situ. Iya Pak, Iya. memang ini kan kita semua memerlukan penyesuaian juga ya Bapak Ibu banyak Iya, karena masih seperti kadang ya. bercampur-campur manual dan TT karena masih agak Iya belum betul terbiasa kan. betul. Iya betul Bapak Ibu. Iya, Tapi iya. untuk sekarang mohon dibiasakan ya Bapak Ibu sudah semuanya dibiasakan by system. Jadi semuanya sudah TTE melalui aplikasi Sakti, tidak perlu lagi manual. Nah kemudian Iya. oh ya Oke, mungkin oke. saya Ya. ada juga di sini. Iya. Ya Pak, sudah jelas ya Pak untuk Iya, jawaban iya, saya. oke. Terima kasih. Siap, siap. Iya Pak, sama-sama. Mungkin selanjutnya saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Yusi ya ini ya. Mbak Yusi, di sini pertanyaannya ada pengajuan SPM kontrak. Nah, di sini kami upload setelah validasi dan OTP PPK. Jadi kami upload yang pakai tanda tangan manual, itu bagaimana? Oh, ini jadi eh, apakah Mbak Yusi hadir? Mbak Yusi, izin Mbak Yusi apakah hadir? Eh, Sepertinya Mbak Yusi belum hadir atau mungkin menunggu Mbak Yusi hadir. Ini saya lanjutkan ke pertanyaan dari KN Majini. Jadi di sini pertanyaannya adalah ada SPM yang sudah diajukan, tapi untuk dokumen pendukung setoran pajak ada beberapa halaman, tapi yang TTE cuma halaman depan. Untuk halaman 2 dan seterusnya tidak TTE itu bagaimana ya Ibu? Nah, karena memang untuk terkait dengan upload dokumen SSP ini, saya juga sudah coba memang hanya tiap SPM itu hanya bisa diupload satu. Jadi nanti Bapak Ibu diperbolehkan, misalkan di situ eh, ada beberapa dokumen SSP, misalkan untuk SPM kontraktual itu kan biasanya menggunakan ada beberapa potongan pajak ya, itu nanti bisa dijadikan satu saja PDF-nya, kemudian diupload di jenis dokumen surat setoran pajak tersebut, dan nanti meskipun di situ yang muncul barcode hanya di halaman pertama, tidak masalah, karena nanti saat kami verifikasi DS, sudah muncul di situ untuk keseluruhan dokumen, tapi untuk saya tekankan kembali, untuk dokumen yang berbeda, misalkan SSP dan SSBP, dokumennya seperti itu. Tapi untuk SSP ini kami berikan keringanan bisa diupload di satu PDF saja, seperti itu. Tadi Bapak hilang ya tadi. Bagaimana Pak? Kira-kira apakah sudah jelas penjelasan saya? Jadi sepertinya on cam lalu tiba-tiba off cam. Izin Pak dari KN Majini. Bagaimana Pak? Apakah sudah cukup jelas?
Ya, bagaimana? Oh, ada pertanyaan juga dari Pak Ansar ya. Mungkin tadi untuk pertanyaan yang tadi saya anggap mungkin sudah jelas ya, atau mungkin Bapak Ibu terkait dengan penjelasan saya tadi ada yang masih kurang dipahami, bisa Halo Kak, menyampaikan pertanyaannya saya. Iya? yang ini Oh, iya saya Mbak Yusi. Yusi. Iya. Iya, iya. Iya Mbak. Iya. Jadi kan kemarin itu sudah validasi dan OTP PPK. Lalu untuk karwas kontraknya itu lupa diupload sebelum itu. Nah, jadi itu setelah OTP PPK baru saya upload dengan tanda tangan manual. Nah, jadi itu nanti SPM-nya apakah akan tertolak? Kalau misal tertolak itu bagaimana agar langsung di TTE PPK? Pakai menu yang mana? Oh iya, oh iya, iya baik. Ini untuk SPM-nya apakah sudah diajukan ke KPPN, Mbak? Sudah ya? Sudah tadi pagi. Oh Saya sudah. cek sih masih proses FO. Oh iya iya iya. Oh iya iya, baik. Untuk sekarang karena memang kami kemarin belum sempat mensosialisasikan terkait hal ini, itu masih kami perbolehkan. Tapi Oh, setelah sosialisasi ini sudah tidak bisa ya, Mbak. Jadi mungkin mohon menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian untuk disesuaikan jenis dokumennya dengan pejabat penandatangannya. Tapi untuk sekarang masih kami perbolehkan, Mbak. Seperti itu, tidak masalah. jadi Kak, kalau hard copy karwas kontraknya masih perlu dikirimkan atau enggak? Karena masih tanda tangan Enggak perlu. manual. Enggak perlu, enggak perlu. Iya. Terima kasih, Kak. Iya. Ya, lalu ada 2 pertanyaan nih Mbak Yusi. Yang kedua terkait dengan tanda tangan SPTJM oleh KPA itu di menu apa? Iya. Iya. Nah, untuk KPA sendiri tadi ini kan seperti yang sudah saya jelaskan tadi ada 2 menu. Jadi untuk yang KPA, untuk yang bendahara misalnya kan dia bisa tanda tangan di menu bendahara dan bisa tanda tangan di menu pembayaran untuk yang memang merangkap menjadi operator pembayaran dan bendahara. Nah, untuk KPA ini nanti Mbak Yusi bisa di situ login dulu dengan user KPA, kemudian ke menu pembayaran, kemudian ke monitoring dokumen pendukung. Nah, nanti di situ kan muncul Mbak, SPM mana yang kira-kira dokumen pendukungnya perlu di TTE. Nanti tinggal klik preview aja Mbak. Nanti kemudian, Oh iya. apakah perlu saya ini Mbak, saya tampilkan? Boleh Kak, Atau kalau memang ada. Oh ya, ini untuk sebetulnya untuk user KPA memang saya belum pegang, tapi mungkin saya bisa menunjukkan sedikit di sini nanti seperti apa. Saya izin share screen kembali ya Bapak Ibu. Apakah sudah tampil untuk saktinya? Oke, baik. Nah, untuk di KPA tadi itu kurang lebih menunya nanti kita bisa cek atau mungkin saya coba cek di sini saja. Untuk KPA kita cek di menu pembayaran, kemudian di sini ada monitoring ya Mbak Yusi, kemudian ada monitoring dokumen pendukung. Nah, nanti di sini seharusnya muncul Mbak Yusi SPM yang sudah diproses tadi. Nanti tinggal diklik preview. Nah, ketika diklik preview ini nanti kan oh maaf, ini ya. Nah, kita klik preview, kemudian nanti di sini akan muncul lambat lagi ini. Sebentar ya, Mbak. Iya. Sudah ada Iya. gambaran sih Kak kalau sampai sini. Iya, betul. Nah, ini nanti di sini ada daftar dokumen ya, Mbak. Nah, kita nanti di sini bisa mengecek di sini status TTE seperti apa. Nanti kalau memang pejabat yang berwenang tersebut yang login, nanti di sini akan ada tambahan tanda pensil oranye. Nanti tinggal diklik aja dan tinggal input fast phrase seperti itu, Mbak. Untuk KPA. Nanti di sini, ya sudah jelas ya, Mbak? Iya, sudah. Oke, baik-baik. Terima kasih. Nah, kemudian selanjutnya, saya izin stop sharing lagi. Nah, untuk selanjutnya mungkin ini tadi sepertinya yang ada Pak Ansar raise hand terlebih dahulu ya. Bagaimana Pak? Baik Bu, Ya. Apakah suara saya terdengar Bu? Iya Pak, sudah terdengar. Baik, terima kasih Bu. Pertanyaan saya terkait SPTJM yang tadi Bu. Biasanya kan SPTJM itu dibubuhi materai ya Bu. Apakah untuk TTE ini setelah di TTE KPA itu maksudnya tidak perlu ada materainya ya Bu? Sama ya baik. Jadi terkait dengan SPTJM itu Pak, untuk setelah diberlakukan TTE itu tidak wajib lagi menggunakan materai. Jadi memang nanti di situ kami murni mengecek dari verifikasi DS yang melekat pada dokumen tersebut, Pak. Seperti itu. Ya, baik, Bu. Ya, terus yang kedua Bu, TTE ini memang berlaku cuma
outputnya untuk SPM saja ya Bu. Untuk yang lain memang belum diberlakukan. Yang Contohnya lainnya apakah? LPJ Bu. Oh iya iya LPJ betul bukan Pak. ya ada bendahara, ada tanda tangan KPA. Hmm. Itu di Sakti memang belum ada fiturnya untuk TTE-nya itu ya. Oh iya baik. Memang untuk sekarang itu menu terkait dengan TTE LPJ itu belum diakomodir Pak, tapi nanti pengembangan TTE ini akan menuju ke arah situ Pak. Nanti kami tinggal menunggu informasi dari pusat saja sih Pak terkait dengan TTE untuk keseluruhan Sakti Pak. Nanti seperti itu dan kami akan infokan ke Bapak Ibu semua pastinya. Seperti itu Pak. Iya, Pak. Bagaimana Pak? Terima kasih Bu. Cukup Bu. Iya Pak, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Pak Ansar atas pertanyaannya. Kemudian ini ada KPU Mamasa. Apakah hadir? Siap hadir. Oh ya, siap Pak. Siap. Ini pertanyaannya ada upload dokumen pendukung. Jika penandatangannya jika penandatangannya misalnya 2 dokumen yang di TTD oleh 1 orang, Ya, contoh KPA, apakah tetap dipisah file uploadnya ya atau boleh digabung? Mungkin bisa dicontohkan Pak, ini dokumen apa? misalnya yang kayak kemarin kan waktu kami sebelum sosialisasi kan kami sempat ajukan satu SPM GU. Tapi waktu kemarin ya mungkin masih terima karena baru awal, kami gabung dokumen pendukungnya Mbak. Jadi ini kan setelah sosialisasi ini kan sudah dipisah. Yang saya tanyakan, apakah bisa digabung jika peneretangannya 1 orang di beberapa dokumen atau tetap dipisah Baik. sesuai dengan judulnya, isinya? Baik, Pak. Iya, terima kasih. Iya, siap, Pak. Untuk TTH ini, Pak, upload dokumen pendukungnya itu mohon dipisahkan untuk masing-masing jenis ya, Pak. Jadi meskipun dia penandatangannya sama, itu mohon untuk dipisahkan. Misalkan kalau KPA itu contohnya dokumen penandatangan KPA itu seperti SPTJM dan ya SPTJM dan apa mungkin kalau Daftar bayar, gimana Pak? daftar Iya. bayar juga biasa Mbak. Oh iya daftar bayar. Nah itu karena kan dua dokumen tersebut merupakan jenis dokumen yang berbeda, mohon untuk dipisahkan ya Pak uploadnya di Sakti. Seperti Ini itu. Mbak, misalnya ini kan daftar bayar dengan masih ada satu lagi ini yang namanya di file PDF lainnya, apa bisa digabung enggak itu? Kalau dia satu judul. Satu judul, jadi maksudnya ini ada dokumen bayar ini maksudnya daftar bayar ini daftar perhitungan seperti perhitungan token itu ya Pak? Iya. Oh iya baik. Jadi memang untuk beberapa daftar perhitungan itu saya mengecek memang di situ melampirkan beberapa dokumen perhitungan tukin misalnya yang sama namun dalam bentuk format yang berbeda ya Pak. Kurang lebih seperti itu ya Pak. Nah, untuk memang dia jika jenis judul dokumennya sama, misalkan 2 dokumen tersebut kan sama-sama reka perhitungan tukin ya Pak. Nah, itu bisa disatukan saja Pak, bisa disatukan. Oh iya baik. Siap. Iya. Ya. Jadi seperti SSP tadi ya Pak, contohnya SSP untuk akun misalkan di situ ada akun PPH pasal 22 dan PPH final itu bisa dijadikan satu juga. Jelas, iya. Jelas itu Mbak, iya. Iya, siap. Oke, makasih Mbak. Oke Pak, siap. Siap. Sama-sama. Apakah Bapak Ibu ada yang mau mengajukan pertanyaan lagi? Kira-kira untuk memperjelas nanti agar tidak tertolak lagi SPM-nya Bapak Ibu. Tidak perlu repot-repot memperbaiki SPM lagi. Silakan Bapak Ibu, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan kembali apabila masih ada yang ingin ditanyakan. Izin Ibu, Arman dari Stamet Tampak Oh iya, siap. Siapa? Mau nanya Bu, kalau segala jenis dokumen pendukung, apakah masih perlu tanda tangan manual dan cap basah ya? Oh, ya baik. Untuk penerapan TT ini Pak, tanda tangan manual dan cap basah sudah ditiadakan. Jadi yang dianggap sah itu adalah TTE yang melekat pada dokumen tersebut, Pak. Tidak perlu lagi Bapak mencetak hard copy, itu tidak perlu. Tinggal langsung diupload dokumennya di Sakti dan nanti di TTE di Sakti, seperti itu, Pak. Nah, kalau memang di minggu awal kemarin, itu mungkin masih banyak beberapa dokumen yang dicap basah dan TTE, karena memang banyak trial dan error, jadi itu ya masih dilakukan, namun untuk sekarang sudah tidak perlu ya, Pak. Seperti itu.
Ya, Iya, makasih banyak, Ibu. siap, siapa, sama-sama. Aman. Baik, mungkin sekali lagi Bapak Ibu, saya sampaikan untuk yang masih memiliki pertanyaan terkait dengan tanda tangan elektronik ini, jadi silakan untuk raise hand ataupun langsung bertanya melalui mikrofon. Apabila memang sudah tidak ada, mungkin kalau nanti masih terpikirkan ada pertanyaan terkait dengan TT ini, dipersilakan untuk menghubungi kami langsung melalui grup Forkom ataupun melalui via chat WhatsApp kepada nomor kami masing-masing di Mbak Ocean, di saya, dan juga di Mbak Dewi. Baik, mungkin kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas pertanyaan yang telah disampaikan, kemudian tadi semoga jawaban yang telah diberikan sudah menjawab pertanyaan yang disampaikan. Kita memasuki sesi selanjutnya, yaitu post test. Kepada Bapak Ibu sekalian, dipersilakan untuk mengerjakan post test pada link yang disampaikan pada kolom chat. Mungkin kami beri waktu 5 menit seperti yang pedas tadi sampai dengan pukul 15:12. Dipersilakan Bapak Ibu.
Baik Bapak Ibu, karena jam sudah menunjukkan pukul 14:12, mungkin sebelum kita masuk ke sesi penutup, kita bisa foto bersama terlebih dahulu. Jadi untuk Bapak Ibu yang belum mengaktifkan kamera, dimohon untuk mengaktifkan kamera sebentar saja. Baik, kita mulai. Silakan bergaya dalam hitungan ketiga ya, akan saya hitung. Gaya pertama, dalam hitungan 1, 2, 3. Kemudian gaya kedua gaya gini, Bapak Ibu. Kita kasih love dulu. Oke, dalam hitungan 1, 2, 3. Iya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin dengan berakhirnya sesi diskusi dan juga baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya sesi diskusi dan juga foto bersama tadi, berakhir pula kegiatan sosialisasi dan BIMTEK TTE tersertifikasi pada aplikasi Sakti tahap 2. Pada hari ini, saya selaku pembawa acara mewakili segenap panitia menyampaikan mohon maaf apabila terdapat salah kata dan perbuatan disengaja maupun tidak disengaja. Sebelum menutup kegiatan ini, saya izin menyampaikan sekali lagi, mohon untuk Bapak Ibu yang belum mengisi link presensi, dipersilakan untuk mengisi kehadiran terlebih dahulu. Baik, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa kembali. Terima kasih, Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Osian. Terima kasih juga Ibu. Terima Mbak kasih Elvi. Bapak Ibu semuanya sudah hadir. Izin live, Mbak. Iya, siap Pak. Pak. Siap. Izin Bapak Ibu untuk Zoom hari ini, Zoom pada siang hari ini, saya end meeting terlebih dahulu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu.